Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera, dan semoga tetap dalam kondisi sehat, tetap jaga protokol kesehatan, dan tetap semangat menuntut ilmu. Teman-teman, tidak terasa kita sudah hampir memasuki pekan ketujuh ya, sudah memasuki malah ya, eh, untuk mata kuliah manajemen stres, di mana kita sudah banyak belajar untuk baik konsep maupun teori-teori dan juga beberapa cara untuk memanage stres yang barangkali sering kita alami ya. Untuk kali ini di akhir perjumpaan kita di mata kuliah manajemen stres akan saya jelaskan ya sesuai RPP yang sudah tertera tentang manajemen stres dengan mindfulness ya. Mindfulness adalah salah satu terapi untuk mengurangi stres, cemas, depresi dan sebagainya ya. Dan ini sudah dikembangkan saya sendiri ketika S2, pelaporan tesis saya adalah tentang mindfulness ya. Dan atas izin pembimbing saya dan juga rekan saya, insya Allah saya akan coba jelaskan apa itu mindfulness. Ya, sebagai latar belakang, mindfulness ini diteliti oleh seorang dokter Killingsworth dari seorang profesor dari Universitas Harvard, ya, universitas terbesar di dunia, di mana Profesor Killingsworth ini menemukan bahwa kebahagiaan akan sangat meningkat saat sadar melakukan dan hadir secara penuh saat-saat kita melakukan sesuatu atau di momen yang saat itu kita alami ya. Kebiasaan fokus ini mengacu pada mindfulness. Jadi kalau teman-teman melakukan segala sesuatu itu dalam kondisi fokus, ya tidak terpecah perhatiannya. Jadi sedang kuliah seperti saat ini misalnya, itu fokus. Duduk, mendengarkan, menyimak, fokus ya, tanpa ada pikiran yang lainnya, itu sudah termasuk salah satu kondisi mindfulness ya. Jadi kita sadar sepenuhnya. Tidak memikirkan hal yang sudah lewat atau memikirkan apa yang akan terjadi. Nah, itu mindfulness. Jadi fokus pada satu kondisi saat ini, ya. Kemudian selain Killingsworth ada juga John Kabat-Zinn. Nah, ini yang pertama kali ya menemukan metode mindfulness ini. Karena mindfulness ini sebenarnya mungkin kondisi-kondisi seperti ini sudah sering dialami, akan tetapi untuk Kabat-Zinn sendiri menemukan metode ini pada di gerakan yoga gitu ya, di gerakan para biksu yang sedang semedi. Nah, Kabat-Zinn ini menemukan MBSR atau Mindfulness Based Stress Reduction. Jadi mindfulness untuk mengurangi stres. Nah, mindfulness ini dijadikan sebagai terapi kognitif dan juga sebagai intervensi, ya. Jadi kalau intervensi berarti masuk ke tindakan keperawatan ya. Bisa, sangat bisa dimasukkan ke tindakan keperawatan sebagai salah satu terapi komplementer ya. Komplementer itu ya bukan tidak hanya berbau medis tapi mencakup dari semua sisi dari manusia seperti itu. Nah, pada dasarnya mindfulness terletak pada terapi kognitif ya. Jadi untuk memulai mindfulness ini nantinya kita berdasarkan pada terapi kognitif. Nah, bagaimana memahami konsep mindfulness ini? Ibarat bangunan yang kokoh. Nah, ini di sini ada dua gambar.
Yang pertama, gambar yang sebelah kanan ini adalah sebuah bangunan yang utuh, ya. Bangunan yang utuh di mana pondasinya itu terlihat tebal, kuat, tidak ada yang berlubang. Sementara di sebelah kiri, itu kita bisa melihat banyak sekali lubang-lubang, di hampir hampir dari lapisan lapisan dari bangunan ini. Nah, siapakah bangunan ini? Bangunan ini adalah kita, ya. Kita ini ibarat bangunan. Ketika, seorang anak, seorang manusia dewasa, ibaratnya manusia dewasa sudah mencapai puncak seperti ini, sejatinya dia, sebelum menjadi seorang dewasa, dia akan dibangun oleh sebuah pondasi di masa kecilnya. Ya, masa kecilnya mungkin singkat ya, 0 sampai 12 tahun untuk, permulaan akhir balik ya, atau kalau orang modern disebut remaja. Akan tetapi bagaimana kondisi seseorang itu sangat ditentukan dari pondasinya, ya. Saya ibaratkan yang paling bawah ini adalah pondasinya, sehingga dia akan membentuk selanjutnya seperti apa. Meskipun dalam perjalanannya ya mungkin, tidak semua orang misalnya, ketika di masa kecilnya, penuh dengan lubang. Lubang-lubang ini ibaratnya luka, luka batin, emosi, pernah dilukai, masa kecil kurang bahagia, ya kemudian tidak mendapatkan kasih sayang dari orang-orang di sekitarnya misalnya. Kemudian semakin besar, anak tersebut memiliki teman, disakiti teman dan sebagainya, ya, dicurangi dan sebagainya. Kemudian, naik lagi kerja, bekerja, wah ada rival dan sebagainya. Tambah itu ya, tambah bangunannya, tambah ada lubangnya. Sementara mungkin lubang-lubang yang di sini masih menganga gitu ya, belum, ditambal gitu ya, belum 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 rapat kembali, sampai kemudian berkeluarga. Wah, ini kalau sudah berkeluarga ya, eee, membawa banyak lubang seperti ini atau bahasa saya itu luka batin ini akan sangat, berbahaya sebenarnya ya untuk berdiri kokohnya sebuah bangunan. Nah, beda dengan ini terlihat kokoh, terlihat, kalau seperti ini bolong-bolong seperti ini kan jadi rapuh. Nah, bagaimana untuk membentuk, sebuah pribadi yang kokoh seperti ini? Ya, kita akan lihat bagaimana diri kita ya dikelilingi oleh masalah dan juga orang lain. Nah, masalah ini dari mana sih? Masalah itu kan banyak sekali beragam. Sementara ada orang lain ini bisa bisa menjadi sumber sumber kekuatan, bisa juga menjadi sebenarnya bukan misalnya kita bermasalah dengan orang lain, sebenarnya bukan orang lain yang bermasalah dengan kita, akan tetapi kita yang bermasalah dengan masalah itu sendiri. Bagaimana kemudian saya mengatakan seperti itu, karena bisa jadi masalah itu sebenarnya bukan karena orang lain, tapi karena diri kita sendiri. Nah, gimana cara memahaminya? Ya, kita dikelilingi ada masalah ya, masalah itu bisa dari intern, ekstern ya. Orang lain, sebenarnya orang lain ini hanya sebagai perantara. Bagaimana memahaminya adalah ketika kita berusaha mengkaitkan diri kita pada Yang Kuasa, pada Tuhan ya, Sang Pencipta alam. Nah, ya sebelum ke sini. Jadi, memahami bangunan ini adalah kalau bangunan ini mau kokoh, meskipun mungkin di awal-awal ada yang bolong, akan tetapi sebenarnya, kita akan bisa menjadi kuat, akan bisa menjadi diri kita yang sebenarnya manakala, eee, hubungan kita dengan Yang Kuasa itu bisa selaras. Sehingga ketika ada masalah, ya, baik itu dari, sesuatu yang bukan berupa makhluk hidup atau dari orang lain ya, kita bisa tetap menyeimbangkan diri kita untuk tetap membangun bangunan kokoh kita ini menjadi sebuah bangunan yang, kuat, kokoh, yang bisa bertahan sampai kapanpun. Nah,
Bagaimana memahami ini? Kita juga di mindfulness ini dibekali dengan eee, fitur-fitur atau baca saya itu pemahaman tentang defining attributes ya. Atributnya adalah ketika kita melakukan mindfulness tidak ada noticing. Noticing ini menyadari bahwa menyadari situasi bahwa kita bisa memahami bagaimana situasi itu mempengaruhi badan dan pikiran kita, ya. Jadi ketika kita marah, marah itu kita harus sadar marah itu tidak bagus untuk tubuh kita, untuk hormon-hormon kita, untuk keseimbangan, emosi kita dan sebagainya. Nah, dengan menyadari itu, kita akan lebih mudah untuk mengontrol emosi, untuk mengontrol marah. Kemudian yang kedua non-judgmental atau tidak menjudge, tidak melabeli sesuatu. Jadi kita dengan penuh kesadaran, pikirannya tidak terganggu ya, tidak memikirkan hal-hal apapun selain kondisi saat ini. Ya, kita tidak mengkhawatirkan apa yang akan terjadi, pun juga kita tidak memikirkan yang sudah terjadi, ya. Sehingga nilai fokus kita itu pada apa yang kita kerjakan saat itu. Selanjutnya awareness. Awareness ini kesadaran. Awareness, kesadaran yang lebih pada setiap momen, di mana seluruh indera kita ikut fokus di dalamnya. Kesadaran lebih itu, eee, kalau bahasa saya, bagaimana kita bisa memaknai, ya. Jadi ketika kita belajar, ketika kita bekerja, ya, mungkin pekerjaannya, dibandingkan dengan gajinya tidak sesuai, akan tetapi ketika kita awareness, kita berusaha untuk menghadirkan kesadaran secara penuh ya. Indera kita itu bisa memaknai, "Oh ya Allah, bisa bekerja, alhamdulillah." Sementara yang lain menganggur dan sebagainya. Sehingga ketika kita melakukan pekerjaan itu kita, melakukannya dengan penuh kesyukuran, penuh dengan totalitas karena dibarengi atau disertai dengan awareness ya, kesadaran. Selanjutnya attendance. Attendance ini adalah dua keadaan yang dilalui sebelum mindfulness, ya. Jadi sebelum mencapai kondisi mindfulness, ada yang namanya moment of awakening, ya. Setiap orang untuk mencapai mindfulness harus melewati masa ini. Setiap orang harus menyadari dengan penuh setiap momen yang dilakukan, tidak hanya melihat rutinitas, ya. Jadi bukan sekedar rutinitas, tapi tadi ya yang saya sebutkan, kita memaknai apa yang kita lakukan. Kemudian open to change. Setiap orang harus mau berubah. Tidak hanya keinginan untuk berubah, tetapi juga mengambil langkah. Ya, kalau bahasa saya, untuk memulai awakening ini, kita bisa menghadirkan sesuatu yang membuat kita mungkin sakit ya. Mungkin ada sedikit persamaan di mindfulness ini dengan di apa Save ya yang pernah kita bahas ya. Semuanya diawali dengan bagaimana kita berusaha menghadirkan sesuatu yang membuat kita sama sekali tidak nyaman ya. Nah, dari kesadaran itu kita berusaha untuk menyadari pemaknaan. Pemaknaan ini awareness-nya memaknai bahwa alhamdulillah masih disyukuri apa ya. Mengambil satu saja yang bisa kita syukuri. Baru kemudian dari kesadaran itu, kesadaran untuk berubah, bersyukur, menyadari kesalahan ya. Jadi di momen awakening ini juga ada unsur menyadari kesalahan, keinginan untuk berubah ya, open to change ya. Keinginan untuk berubah menjadi lebih baik ya. Nah, konsekuensi dari latihan ini eh, meningkatkan kesejahteraan ya, artinya kita jadi lebih happy, lebih bahagia ya, lebih bisa menikmati suasana ya meskipun mungkin tidak punya uang dan sebagainya, tetapi ketika kita menghadirkan mindfulness, oh ternyata ada banyak hal yang bisa kita syukuri. Nah, ini kan bisa menjadi satu pintu untuk mencapai sebuah kebahagiaan ya. Karena kebahagiaan itu bukan bukan karena kita semua keinginan kita itu ada gitu atau tercapai. Nah, tetapi kebahagiaan itu bisa karena sesuatu
sesuatu yang kecil, tetapi kemudian kita bisa mensyukurinya, ya. Dan itu akan menjadi salah satu pondasi untuk kita menghasilkan kesejahteraan di kehidupan kita. Kemudian efek yang lainnya dari mindfulness adalah stres dan ansietasnya menurun, kemudian coping skill meningkat. Jadi yang tadinya mungkin ketika ada stresor dan sebagainya mudah marah, nah dengan latihan mindfulness setiap hari, coping skill kita bisa lebih bagus atau lebih meningkat. Latihan mindfulness ini meningkatkan perhatian dan empowering individu dalam merespon kejadian dengan suatu sikap tertentu, ya. Ya tadi, biasanya kalau orang sudah bisa menguasai mindfulness, apapun ya stresornya, bisa lebih tenang, bisa lebih bijaksana, ya, bisa mengambil makna atau bisa mengambil hikmah dari peristiwa yang membuat dia stres, seperti itu. Nah, ini beberapa hal yang terkait dengan mindfulness, ada kesadaran, ada body scan. Body scan itu bagaimana kita menetralisir hal-hal negatif yang ada di diri kita, kemudian latihan rasa nyaman, latihan berjiwa besar, dan target sehat mandiri. Ini merupakan salah satu proyek-proyek yang memang sedang dikembangkan juga eh, utamanya oleh dosen pembimbing saya, Bu Mai, yang juga merupakan tokoh di Indonesia yang mengembangkan terapi mindfulness ini. Nah, sebagai kesimpulannya, attendant, ada moment of reckoning, open of touching, ini ada fase noticing, awareness present moment, ya. Jadi menyadari present moment-nya, tidak menjudge, non-judgmental with self-acceptance. Nah, baru masuk ke kondisi mindfulness. Konsekuensinya adalah ini tadi ya. Oke. Bagaimana memahami kerangka berpikir mindfulness? Di sini ada perhatian, ya. Kemudian spiritual berupa jiwa, rohani, dan hati. Jadi selain perhatian, kalau perhatian itu kan membutuhkan otak. Otak kita bisa kita latih untuk fokus memikirkan satu hal. Kemudian dari fokus pada satu hal kita koneksi juga dengan hati kita ya. Ya, jadi kita tidak hanya fokus, karena kalau cuma fokus tidak mengandalkan hati, itu pemaknaannya nanti jadi kurang ya. Kita tidak bisa mencapai kondisi mindfulness sementara hanya otak saja. Nah, kalau dulu-dulu biasanya terapi-terapi misalnya termasuk misalnya ada beberapa training motivasi gitu ya. Semakin menggebu, semakin meningkat. Bagaimana kita diajarkan untuk berpikir positif setiap hari, afirmasi dan sebagainya. Nah, eee, training-training motivasi yang seperti itu masih masih hanya, berfokus pada perhatian ya, pada perhatian saja, akan tetapi belum dikoneksi dengan hati. Nah, kalau kita kolaborasikan dua hal ini, fokus dan juga hati yang qalbun salim kalau bahasa saya, hati yang tenang, spiritual yang kuat, inilah yang nantinya akan menghasilkan mindfulness yang sebenarnya. Jadi upaya bagaimana membangun perhatian diri dengan kesadaran untuk mengaktifkan kecenderungan jiwa yang selalu mendorong setiap individu atau pemiliknya pada perbuatan baik, ya. Karena endingnya untuk mindfulness ini adalah perbuatan baik, bukan perbuatan yang tidak baik, ya. Nah, di sini saya coba menerangkan tentang dimensi mindfulness spiritual Islam yang memang sedang kita kembangkan terus untuk garis besarnya, mind map-nya seperti ini. Bagaimana kita memahami diri kita, kemudian orang lain, lingkungan, dan orang lain, lingkungan, dan juga hubungan kita yang pastinya dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita sebagai diri sendiri, sebagai individu
pasti tidak akan bisa terlepas ya dengan lingkungan, orang lain, utamanya lagi dengan Allah, seperti itu. Nah, untuk tahapan mindfulness Islam, itu bisa dimulai dari niat. Kita harus meluruskan niat. Nah, niat ini juga sebagian dari kesadaran kita bahwa kita ingin berubah. Kita ingin menjadi lebih baik. Misalnya sedang stres, kita harus diawali dengan mengakui dulu, ya, memunculkan keinginan dan dorongan hati sesuai dengan kebutuhan dirinya. Saya stres banget, saya ingin berubah, saya tidak ingin stres terus. Nah, munculkan niat sebagai sebuah energi spiritual dan bagaimana kita memaknainya sebagai sebuah ibadah ya. Kalau kita ingin bertaubat, ingin diri lebih baik lagi, pastinya harus dimulai dari niat. Oke. Selanjutnya diikuti dengan muhasabah atau introspeksi diri ya. Jadi ada kontemplasi di sini. Ya, apa saja bencana yang menimpamu, maka itu datangnya dari kesalahan dirimu sendiri. Jadi sebenarnya kalau untuk memahami mindfulness spiritual Islam ini, selain tadi niat untuk berubah menjadi lebih baik, kemudian diikuti dengan taubat dan nasuha atau dengan muhasabah ya, menyadari. Jadi kita uh, tidak sama sekali tidak ada unsur menyalahkan orang lain, bahkan tidak menyalahkan diri sendiri. Karena di sini kita setelah mengakui bahwa kita salah, kita banyak dosa, kita banyak salah, kemudian kita minta ampun, disitulah ada momen untuk mencintai diri kita sendiri. Jadi memaafkan. Tidak hanya memaafkan orang lain, tapi juga memaafkan diri kita sendiri. Itu jauh lebih penting ya. Ketika kita memaafkan diri sendiri, harapannya kita bisa juga memaafkan orang lain ya. Karena sebelumnya kita sadar bahwa masalah yang kita alami itu bukan karena orang lain, tapi kesalahan diri kita sendiri. Nah, pentingnya muhasabah di sini adalah untuk mengakui ya semua kesalahan diri. Nah, berikutnya diikuti dengan taubat ya. Taubat di sini minta ampun pada Allah ya untuk semua dosa. Selanjutnya rasakan respon kolbiah pada fisik dengan body scan ya. Body scan itu bagaimana menghilangkan noda-noda dosa kita ya. Nah, ini ada dalilnya ya. Bagi yang beragama non muslim ya bisa mungkin dibuka apa kitabnya ya, kitab sucinya. Nah, cari pemaknaan-pemaknaan yang memang pastinya semua agama juga ada nas-nas yang seperti itu. Nah, kalau mindfulness spiritual Islam di sini di surat Al-Mutaffifin ya. Oke. Selanjutnya di tahap 4 body scan masih merasakan yang tadinya biasanya kalau saya pernah itu sampai batuk-batuk ya, sampai mual-mual. Tapi setelah itu rasanya lebih enteng ya, lebih enteng, lebih bisa tidur nyenyak ya pastinya. Oke. Nah, tahapan mindfulness Islam yang kelima adalah doa ya. Doa sebagai inti ibadah ya, kalau di Islam itu sebagai inti ibadah, sebagai bentuk penghambaan bahwa kita ini tidak ada apa-apanya tanpa pertolongan Allah. Dan harus sadar bahwa ketika kita berdoa, insya Allah Allah ijabah seperti itu. Ya, nah ini secara singkat tahapan dari mindfulness Islam, sabar dalam prinsip hidup, kemudian nantinya ada usaha, ya usaha kita berupa tadi melakukan terapi mindfulness, berdoa, tawakal. Jika berhasil, kita akan menjadi orang yang syukur tetapi tidak sombong, pun ketika misalnya gagal, sabar dan tidak putus asa. Oke, serah diri. Yang ketujuh, relaksasi. Nah, relaksasi ini lebih ke arah bagaimana kita menyadari sepenuhnya bahwa yang sudah kita lakukan insya Allah bermanfaat ya. Jadi di mindfulness ini juga
eee, relaksasinya setelah kita, melakukan rangkaian rangkaian terapi ya. Jadi untuk langkah-langkah ini sebenarnya memang, bisa dilakukan dengan guide ya. Tapi kalau sudah terbiasa memang insya Allah bisa lebih lebih enak ya. Kita bisa melakukannya bisa setiap saat ya. Heeh, oke. Baik, itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Memang mungkin, masih penasaran ya seperti apa. Nanti, siapa tahu ada, kesempatan yang lain untuk bisa melihat baik secara audiovisual, pelaksanaan, terapi mindfulness ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.